Selamat sore para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Ratusan alumni ETB deklarasi dukung Anies Baswedan Muhaimin. Kemarin UGM ya, semoga ada lagi di situ begitu. Satu persatu sudah banyak yang cerdas ingin memilih pasangan calon pilpres ya, pasangan calon presiden dan wakil presiden. Di situ orang yang punya gagasan besar begitu. Salah satunya ratusan alumni ETB deklarasi dukung Anies Baswedan, yaitu mendukung Anies Baswedan ya. Ini menjadi tolak ukur kita bahwa di kalangan akademisi ya, di kalangan alumni mahasiswa begitu di berbagai daerah, di berbagai kampus banyak yang mendukung Anies Baswedan di situ begitu. Karena apa? Karena Anies Baswedan punya gagasan besar di situ begitu kan. Itu sangat luar biasa begitu. Bahkan satu sisi mengatakan wah ini gimana begitu ya, konsolidasi yang sangat keren katanya. Alhamdulillah bukti orang-orang berpendidikan lebih memilih yang jelas bisa memimpin seperti ya mereka ini. Para ekonom juga, maka jelas melihat ya, menimbang dan berpikir pakai akal sehat. Visinya ya berpotensi memajukan negara tanpa membebani APBN dan pajak rakyat. Saya heran kenapa survei Amin masih rendah padahal deklarasi dukungan banyak banget. Nah, itu yang menjadi pertanyaan penting begitu. Jadi jangan ya terlalu percaya terhadap lembaga-lembaga survei. Saya pendukung Prabowo 2019 ya, 2014 2019. Ketika berbagai lembaga survei menyatakan kemenangan kepada Prabowo, tapi pada kenyataannya kiok mereka begitu kan. Jadi sama di 2017 Anies Baswedan di Jakarta. Jelas mereka begitu. Ya Anies Baswedan kalah surveinya berada urutan ketiga. Tapi pada ujung-ujungnya mereka menang begitu. Dan sama polanya di 2024 ini begitu kan. Jadi artinya apa? Artinya bisa saja lembaga survei ini kan tergantung siapa yang menjadi sponsor di situ begitu kan. Ya katanya 51%. Ya secara logika begini. Masa sih ya seorang memilih calon presiden masa ditentukan oleh lembaga survei bukan ditentukan oleh rakyat jelata? Ya kan begitu pertanyaannya begitu kan. Ya ditentukan oleh rakyat jelata seperti kita-kita ini begitu kan ya, menentukan pilihan. Karena otoritas demokrasi itu berada di tangan rakyat, bukan berada di tangan lembaga survei. Karena semuanya ditentukan oleh lembaga survei, yang mending ya buat aja lembaga survei di situ begitu kan. Kan begitu logikanya begitu. Artinya apalagi ya respondennya hanya 1.200 dan sebagainya begitu. Bahkan ya dengan terus-menerus membesar, tiada yang mampu menghadangnya. Ya, perubahan akan terjadi pasti ya. Karena yang menjadi magnet luar biasa Anies Baswedan di kalangan akademisi, rakyat, ya, nelayan dan petani dan semuanya begitu kan. Apalagi di kalangan intelektual dan ekonom, itu adalah gagasan mereka begitu kan. Gagasan mereka dan terbukti begitu. Yang ditawarkan kepada rakyat itu memang benar-benar gagasan dan apa yang akan dilakukan ya Indonesia ke depan begitu kan. Misal contoh begitu kan. Kalau kita bandingkan dengan Prabowo itu keberlanjutan, yang melanjutkan ya Pak Jokowi, tidak ada gagasan apa yang harus kita lakukan untuk masa depan. Kalau makan siang gratis dan sebagainya, itu bukan gagasan untuk masa depan. Apa coba bayangkan? Ya di situ begitu. Saya kritik keras dengan itu begitu kan. Karena apa? Karena toh pada hakikatnya makan siang gratis itu membebankan APBN begitu kan. APBN yang sangat fantastis dan timbal baliknya tidak ada di situ begitu kan. Timbal baliknya kepada negara apa? Kalau kita berbicara bisnis itu begitu kan. Kalau berbicara timbal baliknya adalah masyarakat akan mengatasi stunting sana sini, kan ada yang lain begitu kan. Dengan cara-cara yang lain begitu kan ya. Yang otomatis ya punya dampak dan membuka bagaimana para medis yang ada di tingkat desa begitu. Itu kan sebenarnya juga diperlukan. Dengan adanya apa? Ya kita harus membangun puskesmas, membangun rumah sakit dan sebagainya. Itu penting bagi kita begitu. Tidak hanya sekedar makan siang gratis dan sebagainya begitu kan. Masa kalau sakit ya tidak mau ke rumah sakit diberikan makan siang gratis. Kan begitu logika kita begitu. Bahkan ratusan ya alumni ETB deklarasi dukung Anies Muhaimin ya. Deklarasi dukungan disampaikan alumni Institut Teknologi Bandung ETB untuk pasangan calon presiden dan calon wakil presiden nomor 1 Anies Baswedan Muhaimin Iskandar. Hal tersebut disampaikan oleh Ketua Tim Koordinator ya alumni ya ETB ya Perjuangan Perubahan Aji Lukmantara di Bandung.
Aji menjelaskan sekitar 350 orang, 50 ya, anggota sampai 50 angkatan tahun 1969 sampai 2018 menyatakan dukungan kepada Anies Mohaimin atau disingkat Amin. Mereka menamai diri sebagai alumni ITB ya, Perjuangan Perubahan. Kami berharap Pilpres di 2024 ini betul-betul menghasilkan pemimpin nasional yang mempunyai visi, gagasan, dan mampu pelaksanaan itu menjadi nyata, ujar Aji saat menyampaikan ya keynote speech saat daring. Dia menegaskan bahwa alumni ITB Perjuangan Perubahan menginginkan perubahan ya Indonesia menjadi lebih baik dan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Bahkan saat ini Indonesia tidak dalam baik-baik aja. Kita lihat penguasa mempertontonkan arogansinya, melakukan penekanan terhadap rakyat bersikap kritis. Betul begitu, lihat saja. Orang-orang yang dikritis dibungkam, ya, kebebasan berpendapat dibatasi dengan undang-undang ITE. Ya kita lihat saja di situ begitu kan. Anies Baswedan kalau menjadi presiden silahkan Anda kritik. Mau dikritik tidak becus kayak, mau dikritik tolol kayak, mau dikritik bodoh dan sebagainya silahkan begitu kan. Tidak ada masalah bagi kita karena kebebasan berpendapat disitulah yang memunculkan bagaimana ya program-program itu semakin semangat bagi Anies Baswedan. Tapi ada satu sisi yang anti kritik, sini-sini begitu, sana-sini dikritik, malah ya dilaporkan. Ya dikit-dikit lapor, dikit-dikit lapor. Menjadi belum menjadi seorang presiden saja sudah berani lapor sana-sini begitu kan. Itu kan logikanya gimana, coba bayangkan. Nah, perlu adanya situasi politik seperti itu begitu kan. Ada dorongan besar ya. Dengan adanya Anies Baswedan di situ punya perubahan yang sangat luar biasa. Silakan Anda kritik sana-sini, kritis sana-sini, ternyata terserah begitu kan ya. Kita lihat ya hegemoni oligarki semakin nyata, bahkan berbagai perundangan itu dibentuk disusun hanya untuk mereka. Yang lebih menyedihkan ya menurut Aji puncaknya adalah konstitusi ya dikoptasi hanya untuk memuaskan hasrat kekuasaan segelintir orang. Sudah saatnya kita menyatakan kepada seluruh masyarakat di Indonesia bahwa alumni ITB benar-benar peduli kepada publik ini. Ya, dalam acara deklarasi tersebut turut hadir Kapten Tinas Amin ya, M. Syauqi Alaidrus, Ketua Umum Serikat Pekerja Seluruh Indonesia SPSI yang juga alumni ITB, dan juga ya Hidayat ya juga aktivis Koalisi Aksi Penyelamat Indonesia Kami yang juga alumni ITB, Sahganda Nenggolan di situ begitu kan. Menyatakan ya dukungan di situ begitu kan. Jadi artinya apa? Artinya ini sudah menunjukkan bagaimana seorang Anies Baswedan, perubahan dan perbaikan yang digaungkan mereka benar-benar diterima oleh masyarakat begitu kan. Kalau hanya stagnan ini aja gimana? Kita sudah merasakan bagaimana rezim hari ini begitu kan. Tidak ada perubahan bagaimana pro terhadap rakyat, bagaimana kemudian kebijakan-kebijakan yang selama ini ada ya, kita lihat saja bahan-bahan pokok ya mahal apa enggak begitu kan ya. Dan disitulah peran penting ya, butuh pemimpin yang punya gagasan besar di situ begitu. Gagasan besar itu tidak hanya merta harus tumbuh sebegitu aja begitu secara instan ya. Anies Baswedan sudah mengalami di DKI Jakarta, itu poin penting begitu kan ya. Mungkin itu ya yang kami sampaikan ya. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.